Kalau kita bicara undang-undang, pertama yang akan dipakai itu undang-undang yang mana? Undang-undang 1 tahun 2015 atau yang dicontohkan dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, atau Undang-Undang 1 2020 tentang pemilihan umum. Kita harus clear dulu undang-undang mana yang akan kita pakai untuk penanganan ini, sebab kita harus konsekuen terhadap aturan yang mana. Tak kala waktu mobil dan pilpres ada pernyataan sikap yang terjadi viral seperti kemarin, mereka dipanggil, padahal dukungannya itu bukan menyebut calon presiden atau wakil presiden. Dalam kata bahasanya mereka menyebutkan calon pemimpin muda. Beda dengan video viral yang kemarin, jelas ada calonnya. Nah itu permasalahannya, mau dipergunakan undang-undang yang mana dan tata cara pelaksanaan penanganan masalah ini itu bukan. Jadi kemudian simpulin ngerasa si OD dan penanganan ini tiba-tiba kok dilimpahkan ke PJ, ke Bupati. Maka kepala desa itu setingkat dengan ASN? Ketidak juga. Mereka pejabat publik kok, bukan ASN. Dan ya Pak Ketua APC ya, kita harus memahami juga undang-undang ASN dan undang-undang tentang desa berbeda, gitu, sangat jauh dan berbeda. Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Kalau kita berbicara Bawaslu, di Undang-Undang 10 2016 di tingkat kabupaten itu tidak ada yang namanya Bawaslu, ada juga Panwaslu, jadi tidak ada kewenangan. KPU kepada Bawaslu, BPMPD yang diwakili Abdesi, saya yakin semua komitmen bahwa KPU netral, Bawaslu netral, juga BPMPD netral, dan Abdesi netral. Itu yang saya harapkan. Maka itu menjadi sebuah komitmen dan dituangkan di dalam berita acara hari ini. Saya bacakan. Yang pertama, Bawaslu kabupaten sampai tingkat kecamatan siap menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dengan sikap netral, tidak akan memihak kepada pasangan calon manapun demi suksesnya Pilkada serentak 2004 yang luber, jujur, dan adil. Jurdil. 2. KPU Kabupaten Garut, panitia pemilih kecamatan, panitia pemungutan suara tingkat desa, kelurahan, KPPS, TPS, TPS Kabupaten Garut akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dengan sikap netral, tidak akan memihak kepada pasangan calon manapun demi suksesnya Pilkada serentak 2024 yang luber, jurdil, dan demokratis. 3. DPMPD Kabupaten Garut dan Abdesi Kabupaten Garut siap untuk ikut mengawal, mensosialisasikan kepada para kepala desa se-Kabupaten Garut agar netral, tidak memihak kepada pasangan calon siapapun demi menyukseskan pemilu kada serentak. Rekomendasi, mohon maaf, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan hukum Pak, karena Bawaslu di sini ditetapkan di dalam undang-undang ada merekomendasikan Pak sebagai bahan untuk instansi dinas melakukan tindakan. Nah ini, jadi kita sepakat tadi ini menyepakati juga bagaimana tugas fungsi masing-masing ini harus dilaksanakan. Nah selanjutnya juga
terkait dengan melakukan pencegahan ini memang salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Di situ dijelaskan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pemilu. Kita sudah sampaikan kepada Bawaslu pada waktu pertemuan pertama, kita sudah mengatakan komitmen kita akan mengawal, Pak. Dan hari ini Garuda Nusantara Indah Dewata membuktikan bahwa kami komitmen terhadap pernyataan kami pada waktu pertemuan dengan Bawaslu. Kita akan mengawal terhadap proses pemilu ini. Bagaimana pemilu di kabupaten ini jurdil, ya, netral. Nah, ini yang akan kita lakukan. Dari pihak DPMD, kecamatan melalui Kabid, pemerintahan desa sudah melakukan upaya pencegahan, memerlukan upaya edukasi, yaitu melakukan suatu fakta integritas penyelenggaraan pemilu yang jurdil, melakukan suatu himbauan langsung dari Kadis DPMD kepada desa-desa untuk himbauan untuk penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak kepada salah satu calon.